Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah yang sudah datang, silahkan langsung absen di chat Zoom-nya seperti biasa. طيب نستمر درسنا إن شاء الله تعالى في هذا اليوم إن شاء الله. بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيتها الطالبات صف التاسع رحمني ورحمكن الله جميعا، كيف حالكن؟ Alhamdulillah ini bikhair. Baik ya banat, selalu ya Ustazah sampaikan, jangan lupa untuk bersyukur ya. Bersyukur atas anugerah iman, kesehatan, waktu luang ya yang kita miliki sekarang, sehingga kita dapat melakukannya, menghabiskan waktu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu berdoa ya, agar kita dihindarkan dari hal-hal yang jelek, dari keburukan diri kita, terutama dari keburukan diri kita ya. Barakallahu fikunna ya banat. Ya, hari ini insyaallah kita lanjutkan pembelajaran kita tentang at-tawassul ya. At-tawassul yang tidak diperbolehkan. Baik. At-tawassul ya, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepada Allah ya. Beribadah kepada Allah, mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemarin kita sudah membahas ya, di dua pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas tentang tawassul yang disyariatkan, tawassul yang diperbolehkan ya. Yang pertama, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertawassul kepada Allah dengan iman kita dan amal soleh yang kita punya. Yang ketiga, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid ya, tauhid kita. Yang keempat, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menampakkan, merendahkan diri ya, merendahkan diri, mengakui bahwasannya kita hamba yang lemah, yang tanpa Allah Subhanahu wa taala tidak ada daya dan upaya kita. Kemudian mengakui dan merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta doa orang-orang soleh yang masih hidup. Ya, dan yang keenam, yang terakhir, tawassul yang disyariatkan atau diperbolehkan adalah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Mengakui dosa-dosa yang pernah kita lakukan ya. Dan ini Ustazah harap kalian pahami, kemudian kalian ingat dan hafal dalilnya ya. Kalau bisa per satu poin kalian tahu dalilnya satu gitu. Ya. Apa dalil ya?
Apa dalilnya? Filzah Lutfi ya. Filzah Lutfiyah ada. Kemana nih Filzah? Fakat ada orangnya atau tidak, atau hanya sekedar menghidupkan video? Kaila Mumtaz, anti maujudah Kaila Mumtaz. Baik, uzkuri dalilan wahidan ya Kaila Mumtaz. Satu dalil tentang diperbolehkannya bertawasul, ya, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengakui dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Apa dalilnya? Apa dalil yang memperbolehkan tawasul seperti itu? Gak tahu loh Ustazah. Taib Kaila Mumtaz kelompok berapa? Memang kita semua baru masuk sayang. Kamu kelompok berapa? Kaila Mumtaz kelompok berapa? Yang lain? Taib. Oke, iya, kita 2 kelas ya. Afwan. Kaila Mumtaz ya, bangun dulu, bangunnya dipercepat ya. Muski ya. Uzkuri dalilan wahidan ala anna tawassul ila Allah bil i'tirafi dzambi yajuz. Iya, Kaila Mumtaz, dalil bahwasannya kita boleh bertawasul kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui dosa-dosa yang pernah kita buat. Dalilnya apa? Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, ya Rabbku, sesungguhnya aku menzolimi diriku, ya, berbuat zolim kepada diriku, faghfirli, maka ampunilah aku. Taib. Az-zulmu dosa, ya kan, zolim adalah perbuatan dosa, sehingga kita boleh ya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui dosa-dosa yang pernah kita perbuat, meminta ampun, kemudian mengakui dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Taib. Nah, pembagian kedua ya, tawassul yang diperbolehkan dan tawassul yang tidak diperbolehkan. Apa saja tawasul yang tidak diperbolehkan kemarin? Apa itu tawasul yang tidak diperbolehkan? Ya Naisha Zahwa, ya bukan. Siapa? Oh, Naziha Nurul. Apa itu tawasul yang tidak diperbolehkan, Kak? Ya, betul. Ya, jadi tawasul yang tidak diperbolehkan adalah berdoa, ya. Berdoa kemudian meminta kepada orang yang meninggal, yang sudah mati, untuk mengabulkan doanya, atau dia meminta syafaat kepada orang yang sudah mati. Nah, itu tawasul yang tidak diperbolehkan. Ya, yang pertama, tawasul yang tidak diperbolehkan adalah bertawasul atau meminta doa kepada orang yang sudah mati. Apa alasannya kenapa tidak diperbolehkan, wahai Adinda Salsabila? Kenapa nggak boleh bertawasul atau kenapa kita tidak boleh meminta doa ya kepada orang yang sudah mati? Berdoa, meminta diberi syafaat atau yang lainnya kepada orang yang sudah mati. Kenapa tidak boleh, Adinda? Hidupkan mic-nya, Kak. Kenapa tidak boleh, Din?
Ya kalau itu sudah jelas sayang. Kita tahu bersama bahwasannya tidak boleh kita meminta kepada selain Allah. Ya ini bukan meminta, ini tawassul ya. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Berdoa kepada orang yang sudah mati. Kenapa tidak boleh Nasrul Saharani? Karena apa? Karena titik Dania Akila, kenapa tidak boleh kita berdoa meminta kepada orang yang sudah mati? Kenapa Dania Akila? Dania Akila, kenapa? Dania Akila. Ya nggak tahu, makanya sering-sering join ya di Zoom ya. Akila Mutia Fauzah, kenapa? Alifa Putri Irawan, Masya Allah, baru saja lihat kamu menghidupkan kamera ya. Barakallahu fiik. Ayo Alifa Putri Irawan, kenapa nggak boleh berdoa meminta sesuatu kepada orang yang udah mati? Baru dibilangin ada mukanya, udah menghilang. Ayo Labibah, kenapa Labibah? Iya, orang yang mati aja nggak bisa berdoa untuk dirinya. Ya kan, kita pula yang masih hidup yang bisa berdoa minta doain orang mati, bagaimana tuh? Secara logika saja tidak masuk. Orang yang mati dia mau minta keringanan misalnya untuk dirinya aja dia tidak bisa, dia sudah mati. Ya. Maka ini tidak boleh. Baik. Kemudian yang kedua, tawasul yang tidak diperbolehkan. Yang kedua, semalam kita sudah bahas juga ya. Yang kedua adalah tawasul dengan kedudukan Nabi SAW, tidak boleh. Yang ketiga, bertawasul dengan zawat al-makhluqin. Nah, ini semalam juga sudah kita bahas ya. Tidak boleh. Kemudian yang keempat, at-tawassul bihaqqil makhluk la yajuz li amroin. Nah, sekarang kita masuk di sini. At-tawassul bihaqqil makhluk la yajuz li amroin. Ya. Ini tawasul yang tidak diperbolehkan. Yang keempat, tawasul yang tidak diperbolehkan adalah bertawasul dengan hak makhluk. Ya. Dan ini tidak diperbolehkan karena dua hal. Tidak diperbolehkan karena dua hal. Yang pertama, kenapa tidak diperbolehkan bertawasul dengan hak seorang hamba, ya makhluk, seseorang yang diciptakan? Karena Allah Subhanahu wa taala la yajibu alaihi haqqun li ahad. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan hak orang lain, kewajiban seseorang untuk orang lain. Gitu. Wa inna ma huwa alladhi yatafaddal subhanahu 'alal makhluk bidzalik, ya. Dan Allah lah yang memilih ya pada siapa Allah Subhanahu wa taala yatafaddal 'alal makhluk bidzalika.
Nah, contohnya dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Surah Ar-Rum ayat 48. Wa kana haqqan 'alaina linara ma'nahu, ya. Surah Ar-Rum ayat 48. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan merupakan hak, ya, dan merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menolong orang-orang yang beriman. Nah, fakaunul muti' di sini dijelaskan bahwasannya orang yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak mendapatkan jaza, mendapatkan balasan, ya. Dan ini merupakan apa? Hak fadlun wa in'am, ya. Allah yang melebihkan untuk orang yang bertakwa tadi, untuk orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa in'am, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaysa huwa istihqaq muqabalah. Baik, nah, dan ini bukan hak yang harus ada simbiosis mutualisme, tidak. Allah yang memilih, ya, bagi orang-orang yang taat, yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mukmin, maka Allah akan memberikan nikmat berupa apa? Pertolongan, ya, pertolongan. Bukan muqabalah, bukan ada simbiosis mutualisme. Maksudnya apa? Bukan ada ketergantungan. Nah, kalau kita kasih ini, untungnya sama kamu ini, sama aku ini. Nah, seperti itu. Maka tidak boleh kita bertawassul, ya, dengan menggunakan hak atau suatu hak yang dimiliki oleh makhluk yang lain. Tidak boleh. Yang kedua, kenapa tidak diperbolehkan? Alasannya, anna hadzal haqqul ladzi tafaddalallahu bihi ala 'abdihi huwa haqqun khasun bihi la 'alaqah li ghairihi bihi. Baik. Karena hak, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan, baik, kepada hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah hak yang berbentuk memang pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih. Siapa yang Allah pilih dari hambanya? Orang-orang yang bertakwa, yang taat. Khas, khusus, ya, kepada orang-orang yang taat. La 'alaqah li ghairihi bihi. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Misalnya, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan misalnya dengan keutamaan yang engkau berikan kepada ahli siyam, misalnya orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa apa ganjarannya? Kan ada tuh disebutkan, ya. Nah, fahadalah yajuz, ini tidak boleh, ya. Karena apa? Ya udah, itu khusus Allah berikan kepada ahlus shiyam, tidak ada hubungannya dengan orang yang meminta doa. Atau, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan misalnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan khusus kepada Nabi Muhammad. Itu tidak boleh. Kenapa? Tidak ada hubungannya dengan kita. Itu memang suatu nikmat dan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad, begitu. Nah, kalau seandainya faida tawassala bihi, kalau seandainya tetap ada orang yang bertawassul dengan hak
ya orang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain, maka dia sama saja bertawasul dengan hal yang tidak jelas. Ya tidak ada berhubungan sama dia gitu. Nih, kalau yang tadi kita bahas sebelum-sebelumnya, tawasul yang diperbolehkan adalah yang berkaitan dengan diri orang yang meminta, yang bertawasul, ya kan? Bertawasul dengan amal soleh yang dia miliki, itu boleh. Ya, tapi kalau misalnya ustadzah bertawasul dengan amal soleh kalian, boleh tidak? Tidak boleh, karena itu bukan punya ustadzah dan ustadzah tidak memilikinya. Nah, sama dengan tawassul li haqqil makhluk, tidak boleh. Baik, karena ustadzah tidak ada hubungannya. Ya Allah, aku meminta ampunan kepadamu. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan misalnya sholat malamnya fulanah, nggak ada hubungannya. Yang meminta tidak pernah sholat malam, bagaimana? Nah, seperti itu ya. Ini sama. Yang keempat, bertawasul dengan hak makhluk tidak boleh karena dua sebab ini. Barakallahu fikun, ini silahkan dirangkum, nanti ustazah tanya setiap pertemuan kita tanya. Nah sekarang kita masuk yang jim. Ustazah dari mana tiba-tiba kok ada jim? Taib, ingat di halaman 70 di judul besarnya adalah 11 perkara, ya, judul besar di awal 11 perkara, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari Islam atau tauhid atau mengurangi tauhid. Poin yang ke-11 adalah bersumpah dengan selain Allah, yang bertawasul dan istighatsah. Nah, kita sudah membahas semalam bersumpah kepada selain Allah, bagaimana hukumnya. Kemudian kita sudah bahas tentang tawasul, pembagiannya dan bagaimana hukumnya. Sekarang al-istighatsah. Al-istighatsah wal isti'anah bil makhluk. Hukmul istighatsah wal isti'anah bil makhluk. Hukum beristighatsah dan isti'anah kepada makhluk. Makhluk itu ya imma manusia, hewan, tumbuhan, binatang, makhluk, pokoknya segala sesuatu yang Allah ciptakan, ya. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu isti'anah. Hukum isti'anah kepada makhluk. Rupanya kita nggak tahu apa itu isti'anah. Bagaimana kita tahu hukumnya kalau kita tidak tahu apa itu isti'anah dan istighatsah? Al-isti'anatu ya banat, talabul auni wal mu'azzarah fil amr. Talabul auni wal mu'azzarah fil amr. Talab, ma makna talabul ilmi? Ma makna talabul ilmi? Menuntut ilmu, menuntut atau meminta ilmu. Talabul ilmi artinya menuntut ilmu, meminta ilmu. Talabul auni artinya meminta pertolongan. Nah, isti'anah artinya meminta pertolongan, dan mu'azzarah wal mu'azzarah fil amr. Ya, mu'azzarah fil amr, meminta pertolongan dan mu'azzarah fil amr. Taib. Nah, bagaimana kalau kita meminta pertolongan kepada selain Allah? Nah, ini kepada makhluk. Ini dia. Hukum meminta pertolongan, ya, menyerahkan suatu urusan, mu'azzarah fil amr, menyerahkan suatu urusan, ya. Hukum meminta pertolongan dan menyerahkan suatu urusan kepada makhluk. Wal istighatsah bil makhluk, apa itu istighatsah? Al-istighatsatu talabul ghauth. Apa itu talabul ghauth? Izalatu syiddah. Talabul ghauth artinya memohon, ya, memohon untuk mengangkat
atau memohon untuk dibebaskan dari kesulitan, dibebaskan dari bahaya, dibebaskan dari musibah yang menimpa. Kalau kita seperti sekarang ini memohon untuk mengangkat bencana atau mengangkat wabah penyakit yang menular, itu istighatsah. Nah, bagaimana kalau kita memohon untuk membebaskan atau dibebaskan dari musibah, dari bahaya, dari virus kepada makhluk? Nah, itu yang akan kita bahas. Apa hukum isti'anah? Tadi udah kita tahu ya arti isti'anah apa. Apa hukum isti'anah dan istighatsah kepada makhluk? Baik. Fal isti'anatu wal istighatsatu bil makhluk ala nau'ain. Ya, isti'anah dan istighatsah kepada makhluk terbagi menjadi dua. An-naw'ul awwal, ya, yang pertama, al-isti'anatu wal istighatsatu bil makhluk fi ma yaqdir alaihi wa hadza jaizun. Baik. Nah, yang kedua, meminta pertolongan kepada makhluk, ya, meminta untuk mengangkat wabah bencana, musibah kepada makhluk, yang mana orang yang dimintai bisa melakukannya, maka ini diperbolehkan. Contoh, misalnya, ustadzah meminta tolong kepada Jihan Savana untuk mengambilkan payung misalnya di kantor ustadzah, dan Jihan Savana bisa melakukan itu, maka ini diperbolehkan. Ya, atau ustadzah meminta tolong, ya, kepada perawat misalnya, untuk apa? Untuk misalnya untuk apa? Membersihkan luka ustadzah, dan perawat bisa membersihkan luka ustadzah, fahada jaiz, maka ini boleh. Ya, perawat makhluk, ya kan, Jihan Savana makhluk, tapi bisa melakukan apa yang kita minta, maka ini boleh. Dalilnya apa? Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian pada ketaatan dan ketakwaan. Wa qala ta'ala fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Nah, ini cerita tentang Nabi Musa yang semalam sudah kita bahas di pelajaran qiraah. Nah, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Ketika Nabi Musa diminta, orang yang rajulun min bani Israil, Israiliyun, seorang laki-laki Israel, ya, meminta pertolongan, istighatsah, meminta agar terhindar dari bahaya siapa orang Qibti ketika mereka bertengkar, ya kan? Nah, orang Israel meminta agar Nabi Musa mengangkat kesulitan atau bahaya yang dihadapinya. Dan ini boleh. Kenapa? Karena Nabi Musa bisa. Baik. Yang kedua, al-istighatsatu wal isti'anatu bil makhluk fima la yaqdir alaihi illallah. Iya, Mi. Nah, yang kedua yang tidak boleh, ya, dan insyaallah akan kita lanjutkan di besok ya, insyaallah taala. Barakallahu fikunna ya banat. Ustazah harap kalian mengulang-ulang pelajaran agar lebih paham, ya. Barakallahu fikunna ya banat. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jangan lupa yang baru join silahkan untuk absensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.